Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Ananda Fabian Nasrullah, STB 5533, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin kali ini saya akan memaparkan sebuah materi presentasi mengenai statistik manajemen data. Dalam pemaparan kali ini, saya akan membagi pemaparan atau PPT saya menjadi 6 bab bahasan. Yang pertama, bab 1 tentang mengenal statistika, bab 2 pengumpulan dan penyajian data, bab 3 ukuran pemusatan data, bab 4 ukuran letak data, bab 5 ukuran penyebaran data, dan bab 6 populasi dan sampling. Pada bab 1 ini yang akan kami bahas yaitu mengenai statistika, mengenal statistika. Secara etimologis, istilah statistik berasal dari bahasa Yunani, yang berarti status, atau dalam bahasa Inggris state, yang artinya negara. Nah, pada mulanya, istilah statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif, maupun yang berwujud bukan angka atau kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan besar dalam suatu negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah statistika adalah ilmu, sedangkan statistik adalah kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Maka dari itu, artinya statistika adalah ilmu pengumpulan, pengorganisasi, penyajian, menganalisis, dan menginterpresentasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah, yang kedua yaitu tentang jenis-jenis statistika. Dari jenis-jenis statistika dibedakan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan orientasi pembahasan. Yang kedua, berdasarkan jumlah variabel terikat. Yang ketiga, distribusi populasi data. Dan yang keempat, berdasarkan tujuan analisis. Pembagian jenis-jenis statistika. Yang pertama, berdasarkan orientasi pembahasan. Dibagi menjadi 2, yaitu statistika matematis dan statistika terapan. Statistika matematis berarti statistika yang lebih berorientasi pada pemahaman model dan penurunan konsep serta rumus-rumus statistika secara matematis. Sedangkan statistika orientasi pembahasan berdasarkan terapan, ya, yaitu statistika yang lebih berorientasi pada pemahaman dan teknik statistika serta penerapannya di beberapa bidang ilmu seperti statistika sosial. Kemudian jumlah variabel terikat dibagi menjadi 2, yaitu univariat dan multivariat. Univariat berarti melibatkan hanya satu variabel terikat. Kemudian multivariat berarti melibatkan lebih dari satu variabel terikat. Nah, distribusi populasi data dibagi menjadi 2. Yang pertama parametrik dan yang kedua non-parametrik. Parametrik berarti statistika yang didasarkan pada model distribusi normal. Sedangkan non-parametrik yaitu statistika dengan teknik-teknik yang tidak didasarkan pada model distribusi tidak normal atau bebas distribusi. Dan yang terakhir, berdasarkan tujuan analisis. Bagi menjadi 2, deskriptif dan inferensial atau induktif. Deskriptif berarti menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Sedangkan inferensial atau induktif yaitu untuk mengetahui suatu populasi berdasarkan suatu sampel dengan menganalisis dan
menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Yang kedua, pembagian data. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, menurut sifatnya, menurut sumbernya, menurut cara memperoleh, dan menurut waktu pengumpulannya. Berdasarkan menurut sifatnya, dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berarti data yang berupa non-angka, sedangkan kuantitatif berupa data yang berupa angka. Nah, di kuantitatif ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama yaitu data diskret dan yang kedua yaitu data kontinu. Nah, data diskret ini adalah data yang didapatkan dari cara menghitung. Sedangkan data kontinu ini didapatkan dari hasil pengukuran. Yang kedua, menurut sumbernya. Menurut sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu data internal dan eksternal. Nah, data internal sendiri ini bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau perusahaan, seperti data tentang aktivitas perusahaan atau aktivitas sekolah. Sedangkan eksternal ini data yang bersumber dari luar organisasi perusahaan atau sekolah, seperti data yang didapatkan dari BPS, LIPI, BI, Diknas, kementerian, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga yaitu menurut cara memperoleh, dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden, seperti wawancara, wawancara tidak langsung, atau kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga. Nah, yang keempat adalah data menurut waktu pengumpulannya, dibagi menjadi 2, yaitu data berkala dan cross section. Nah, data berkala ini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari satu waktu ke waktu. Contohnya, data perkembangan penjualan produk selama 5 tahun. Data ini juga sering disebut sebagai data historis. Yang kedua, data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Contohnya, hasil sensus penduduk pada 2020 menggambarkan keadaan Indonesia. Pada tahun 2020 menurut umur, jenis, kelamin, agama, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Nah, biasanya data ini menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tersebut. Nah, yang ketiga yaitu skala pengukuran. Nah, pada skala pengukuran ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, skala nominal ini adalah angka yang berfungsi hanya untuk membedakan sebagai label atau simbol saja. Contohnya, jenis kelamin pria 1, wanita 1. Kemudian agama Islam 1, Kristen 1, Katolik 1, Protestan 1, Hindu 5, Buddha 3. Nah, itu skala nominal. Contoh skala nominal yang dimana angka hanya untuk membedakan sebagai simbol atau label saja. Kemudian skala ordinal, yaitu adalah angka yang berfungsi sebagai nominal juga menunjukkan urutan atau tingkatan. Suatu hasil pengukuran disebut berada pada level ordinal kalau angkanya berfungsi menunjukkan adanya penjenjangan atau pemeringkatan. Contohnya, juara 1, juara 2, juara 3. Artinya juara 1 lebih dari juara 2. Juara 2 lebih dari juara 3 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu skala interval. Nah, skala interval ini adalah angka yang selain berfungsi sebagai nominal dan ordinal juga menunjukkan jarak. Ciri dari skala interval adalah memiliki tingkatan, jarak, dan dimulai dari 0. Dalam skala interval
tidak memiliki angka 0 mutlak. Contoh, 0 dalam berhitung belum tentu menunjukkan si anak tidak bisa berhitung. Nilai 7 belum tentu mempunyai kemampuan yang sama dengan anak yang mendapatkan nilai 5. Contohnya, suhu atau temperatur naik dari 20 derajat sampai 30 derajat. Selisihnya adalah 10 derajat. Untuk menunjukkan jarak dan juga ordinal, artinya suhu 30 derajat lebih panas tingkatannya dari 20 derajat. Dan yang terakhir yaitu skala rasio. Skala rasio ini adalah skala ukuran yang mencangkup semua ukuran di atas. Ditambah satu sifat lagi, yaitu skala yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Ukuran rasio ini mempunyai titik nol absolut, sehingga pada skala ini dapat dilakukan perkalian atau pembagian. Pada skala ini berlaku perbandingan. Data rasio mempunyai jarak interval yang sama antara interval yang satu dengan interval yang lain, dan memiliki nilai nol. Contohnya, gaji 0 rupiah berarti memang tidak punya gaji. Contoh lain, berat badan Andi 90 kg, Budi 60 kg. Hal ini berarti berat badan Andi 1,5 kali berat Budi. Jarak tersebut mempunyai sifat nominal, ordinal atau tingkatan, interval atau jarak, dan memiliki rasio. Nah, manfaat statistika, yaitu yang pertama memperoleh gambaran, baik secara umum maupun khusus, tentang suatu gejala, peristiwa, atau objek. Dan yang kedua, mengikuti perkembangan atau pasang surut mengenai gejala keadaan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, melakukan pengujian apakah gejala yang satu berbeda dengan gejala yang lain ataukah tidak. Dan yang keempat, mengetahui apakah gejala yang satu ada hubungannya dengan gejala yang lainnya. Yang kelima, menyusun laporan yang berupa data kuantitatif yang teratur, ringkas, dan jelas. Dan yang keenam, yaitu untuk menarik kesimpulan secara logis, mengambil keputusan secara tepat dan mantap, serta dapat memperkirakan atau meramalkan hal-hal yang mungkin terjadi. Oke, yang kedua pada bab 2 ini yaitu tentang pengumpulan dan penyajian data. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang metode pengumpulan data. Nah, tujuan dari pengumpulan data yaitu untuk mengetahui suatu atau menjelaskan kebenaran terhadap suatu masalah yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Cara memperoleh data atau cara mengumpulkan data dapat dilakukan menjadi dua, yaitu dengan cara tes dan non-tes. Nah, dari tabel di samping memiliki keterangan yang pertama, tes kemampuan ini seperti tes potensi akademik, TPA, tes IQ, dan tes bakat. Tes hasil belajar ini seperti nilai raport, nilai ulangan, dan seterusnya. Nah, non-tes ini angket seperti kuesioner yang diisi oleh responden yang merupakan faktual. Observasi atau pengamatan itu yang pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian. Yang terakhir adalah wawancara, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang disiapkan pilihan jawabannya bisa dilakukan secara tertulis. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara lisan dengan hanya mempersiapkan pertanyaan saja. Nah, yang kedua yaitu tentang cara pengambilan data. Tentang cara pengambilan data. Nah, cara pengambilan data ini dibagi menjadi dua, yaitu sensus dan sampling. Nah, sensus sendiri adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi
diselidiki satu persatu. Nah, data yang diperoleh dari pengelolaan sensus ini disebut data yang sebenarnya atau true value, yang sering disebut juga parameter. Misalnya, hasil sensus penduduk tahun 2020, sensus pertanian, dan sensus industri. Masing-masing memberikan data yang sebenarnya yang berkaitan dengan sensusnya. Dan yang kedua, sampling. Sampling itu adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Data yang diperoleh dari hasil sampling merupakan data perkiraan atau estimate value. Nilai yang dihitung berdasarkan sampel disebut statistik. Statistik tanpa S, sebab statistik berarti dengan S berarti ilmu. Sedangkan statistik yang tanpa S sering disebut sebagai statistika. Nah, sampling ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara acak dan cara tidak acak. Nah, cara acak ini atau random, yaitu setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Sedangkan cara tidak acak, setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang tidak sama untuk dipilih. Oh ya, dalam cara tidak acak ini ada tiga bahasan. Yang pertama, populasi. Populasi itu adalah data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Misalnya populasi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Dan yang kedua, sampling frame adalah daftar dari elemen populasi yang berasal dari unit yang dipilih untuk diseleksi. Misalnya sampling frame mahasiswa UIN Fakultas Tarbiyah dan keguruan yang berjumlah 300 mahasiswa. Dan yang ketiga, sampling. Sampling adalah bagian dari populasi yang telah diketahui sampling frame-nya. Misalnya, sampelnya mahasiswa FITK, jurusan manajemen pendidikan yang berjumlah 60 siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data ini dibagi menjadi tiga, angket atau kuesioner, wawancara, dan observasi. Angket itu sendiri yaitu teknik merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan dengan responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Wawancara, yaitu wawancara sering disebut dengan kuesioner lisan. Ada sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara atau interviewer untuk memperoleh informasi dari terwawancara atau interview. Dan yang ketiga adalah observasi. Nah, menurut Guba dan Lincol, dalam Konjaraningrat, dalam buku metode-metode penelitian masyarakat, pengamatan atau observasi dapat memungkinkan peneliti untuk melihat medan, mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang telah terjadi pada keadaan sebenarnya. Nah, lanjut bab 3 mengenai ukuran pemusatan data. Nah, yang pertama kita akan membahas mean atau rata-rata. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Mean sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu mean ungroup data atau rata-rata yang datanya belum dikelompokkan, dan mean group data. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mean yang datanya belum dikelompokkan atau data tunggal. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soal, seorang mahasiswa mencatat waktu dalam menit yang dihabiskan untuk belajar setiap hari selama 5 hari pertama dalam seminggu. Datanya adalah sebagai berikut. 90, 120, 75, 185. Nah, yang dicari berapakah rata-rata waktu belajar mahasiswa
tersebut per hari. Nah, rumus untuk mencari mean atau rata-rata yaitu yaitu nilai rata-rata min, nilai rata-rata min, kemudian jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita menggunakan rumus tersebut, kemudian kita jumlahkan semua data, kita tambahkan, kita hitung banyaknya n, dan kemudian dibagi jumlah data yang ada. Contohnya, nah, yang pertama kita jumlahkan semuanya. Data tersebut dijumlahkan 90, 120, 75, 185, sehingga diperoleh nilai 470. Kemudian data ini kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan ada 5. Nah, berarti jumlah dari eh, data tersebut dibagi dengan jumlah banyaknya data. Sehingga rata-rata nilai yaitu jumlah keseluruhan data, jumlah atau jumlah nilai data dibagi dengan jumlah banyaknya data. Diperoleh 470 dibagi 5 sehingga diperoleh 94. Jadi rata-rata waktu belajar mahasiswa tersebut berarti adalah 94 menit. Nah, yang kedua adalah eh, rata-rata grup data atau rata-rata yang datanya sudah dikelompokkan. Sama seperti tadi, eh, kita mencari rata-ratanya, yaitu yang langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi rumus. Untuk data berkelompok, kita menggunakan rumus, yaitu yang pertama, nilai data rata-rata atau mean sama dengan sigma FI XI kecil dibagi sigma FI atau rata-rata sama dengan sigma FI kali XI dibagi N atau jumlah total frekuensi. Yang kedua, kita cari nilai tengahnya, yaitu XI untuk setiap kelas. Nilai tengah dihitung dengan rumus XI batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kemudian, kalikan frekuensi dengan nilai tengah. Untuk setiap kelasnya, kalikan frekuensi dengan nilai tengahnya. Yang keempat, jumlahkan semua hasil, hitung total dari kolom dan total dari kolom frekuensi. Dan yang kelima yaitu bagi kedua hasil jumlah dan kemudian masukkan nilai total ke dalam rumus untuk mendapatkan rata-rata. Nah, seperti ini. Jadi, untuk memperoleh, kita buat tabel bantuan seperti di bawah ini. Ini kan data yang tadi. Nah, 160 sampai 164 frekuensinya adalah 8. 165 sampai 169 frekuensi datanya adalah 12. 170 sampai 174 nilai frekuensinya datanya adalah 15. Nah, yang pertama kita cari rata-rata atau nilai tengah dari tinggi badan, data tinggi badan. Dengan cara uh, nilai yang terkecil ini ditambah dengan nilai yang besar ini, kemudian dibagi 2. 160 ditambah 164 dibagi 2.
diperoleh 162 sebagai nilai tengahnya, dan seterusnya. Kemudian, dari nilai tengah ini dikalikan frekuensinya, sehingga dapat diperoleh di sini nilai tengah 162 ini dikalikan dengan 8 atau frekuensinya, sehingga dapat diketahui 1296. Nah, ini dikerjakan seterusnya sampai data tersebut diperoleh ininya. Kemudian kita jumlahkan total frekuensinya atau N-nya. Jadi frekuensi ini dijumlahkan untuk mencari jumlah keseluruhan datanya. 8 ditambah 12 tambah 15 tambah 10 tambah 5 sehingga diperoleh 50 sebagai total frekuensinya. Kemudian dari yang dari hasil penjumlahan tadi ini itu kita tambahkan keseluruhannya. Kita tambahkan keseluruhannya sehingga diperoleh nilai yaitu 8.560. Kemudian jika sudah diperoleh, kita masukkan ke rumus mencari rata-rata, yaitu 8.560 tadi ini dibagi dengan 50 sehingga diketahui hasilnya 171,2. Jadi rata-rata tinggi badan anggota klub basket tersebut adalah 171,2 cm. Kemudian yang kedua yaitu nilai tengah atau median. Nah, median juga dibagi menjadi dua, yaitu median ungroup data atau median yang datanya belum dikelompokkan, dan median group data atau median yang datanya sudah dikelompokkan. Pertama, soal 1 kita akan membahas tentang median yang datanya belum dikelompokkan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kemudian langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama yaitu kita mengurutkan data. Langkah pertama dan paling penting yaitu mengurutkan semua data dari nilai yang terkecil sehingga ke nilai yang terbesar. Kemudian kita menentukan letak mediannya. Nah, dari data yang sudah diurutkan, kita mencari titik nilai tengahnya dengan menggunakan rumus N plus 1 bagi 2. Kemudian yang ketiga yaitu kita mencari nilai medianya. Nah, perhitungannya seperti ini. Yang pertama kita mengurutkan data. Jadi data awal seperti ini diurutkan dari yang terkecil mulai yang terbesar. Kemudian kita menentukan letak nilai medianya dengan rumus yang tadi kan jumlah seluruh datanya kan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dengan rumus N plus 1 dibagi 2, 7 plus 1 dibagi 2, yaitu diperoleh 4. Jadi nilai medianya atau nilai tengahnya adalah di data yang keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini keempat atau 85. Jadi median dari skor ujian siswa tersebut adalah 85. Nah, selanjutnya yaitu modus. Modus atau data yang sering muncul. Nah, langkah-langkah pengerjaan ini sudah tertera contoh soal. Langkah-langkah pengerjaannya yang pertama, kita lihat dulu data yang diamati. Kemudian kita hitung frekuensi atau berapa kali data itu muncul. Contoh, data angka 15. Dalam data yang tertera
data 15 ini muncul sebanyak dua kali. 15, ini 15. Kemudian data 16 ini muncul sebanyak dua kali juga. 17, 3 kali, dan seterusnya. Nah, modus itu berarti data yang sering muncul. Nah, dari data yang tertera ini, angka 17 itu muncul sebanyak 3 kali. Jadi, modus atau data yang sering muncul di soal tersebut adalah 17, angka 17 muncul sebanyak 3 kali. Sehingga modus dari data tersebut yaitu 17. Nah, tadi yang pertama, soal yang pertama yaitu modus yang datanya belum dikelompokkan. Nah, yang kali ini modus dengan data yang sudah dikelompokkan. Contoh soalnya, data berikut menunjukkan skor tes penerimaan calon karyawan di sebuah perusahaan. Tentukan modus dari data skor tersebut. Dapat diketahui dari data ini, skor 51 sampai 60 dengan frekuensi 5, 61 sampai 70 dengan frekuensi 8, dan seterusnya. Langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, kita menentukan kelas modusnya. Cari kelas interval yang memiliki frekuensi paling tinggi. Yang kedua, mengidentifikasi komponen rumus. Setelah kelas modus ditemukan, tentukan nilai-nilai berikut. Tepi bawahnya D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan yang ketiga, I kecil, yaitu interval atau panjang kelas. Nah, yang ketiga, kita baru masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan tepi bawah ditambah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya dibagi selisih frekuensi D1 ditambah D2 dikali I atau interval panjang kelas. Baru kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, hitungannya. Nah, frekuensi tertinggi adalah 15. Berada pada kelas interval 71 sampai 80. Nah, setelah diketahui, kemudian kita mengidentifikasi komponen rumus. Tepi bawahnya, yaitu 71 dikurangi 0,5. Sehingga dapat tepi bawahnya 70,5. Nah, D1-nya atau frekuensi kelasnya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, yaitu ini, 15 dikurangi 8, sehingga diperoleh 7. D2-nya 15 dikurangi 10 sehingga diperoleh 5. Dan batas atas batas bawahnya ditambah 1 yaitu selisih antara 80 ke 71 sehingga diperoleh 10. Nah, baru kita hitung. Nah, data yang tadi 70,5 ditambah 7 dibagi 7 tambah 5 dikali 10. Sehingga hasil perhitungannya diketahui bahwa modus dari data tersebut adalah 76,33. Nah, masuk ke bab 4. Pada bab 4 ini kita akan membahas mengenai ukuran letak data. Nah, ukuran letak data yaitu ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang sudah diurutkan. Nah, urutan letak data itu meliputi yang pertama, kuartil, desil, persentil. Nah, kuartil sendiri yaitu titik data yang membagi statistik terurut menjadi 4 kelompok sama banyak, itu disebut kuartil. Sedangkan desil yaitu titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi data yang kita selidiki menjadi 10 bagian sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10n. Dan yang ketiga yaitu persentil,
yaitu titik yang membagi data menjadi 100 bagian kategori. Dengan demikian, perhitungannya akan dijumpai 99 titik persentil. Nah, kuartil sendiri sama halnya dibagi menjadi dua, yaitu kuartil ungroup data atau data tunggal dan kuartil grup data. Pada soal yang pertama kita akan membahas tentang kuartil grup data. Sudah diketahui contoh soalnya, usia dalam tahun dari 10 orang anak di sebuah taman bermain, yaitu 8, 10, 7, 9, dan seterusnya. Nah, tentukan nilai kuartil bawah, Q1, kuartil tengah, Q2, dan kuartil 3 dari data tersebut. Langkah pengerjaannya. Yang pertama, kita urutkan data. Kita selalu urutkan data dari yang kecil sehingga yang terbesar. Kemudian setelah diurutkan, kita menentukan letak kuartil dengan menggunakan rumus kuartil untuk data tunggal, yaitu Q besar sama dengan Q kecil N plus 1 dibagi 4. Nah, keterangannya, Q kecil adalah kuartil yang dicari. Kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Sedangkan N adalah jumlah keseluruhan data. Nah, dan yang ketiga, kita baru menghitung nilai kuartil. Tentukan nilai kuartil berdasarkan posisinya. Jika letaknya berupa desimal, gunakan metode interpolasi. Nah, perhitungannya, dari data tersebut diurutkan sehingga menjadi seperti ini. Nah, jumlah data tersebut kan ada 10. Dari 10 orang anak. Nah, kemudian kita hitung kuartil Q1-nya dengan menggunakan rumus yang tadi. Kuartil 1 sama dengan jumlah keseluruhan data plus 1 dibagi 4. Diperoleh 11/4 sehingga kuartil satunya adalah 2,75. Nah, artinya Q1 terletak di antara data yang kedua dan data ketiga. Nah, nilai Q1 ini data kedua ditambah 0,75. Nah, data yang ketiga dikurangi data kedua. Sehingga nilai Q1 sama dengan data yang kedua ini 8 ditambah 0,75 dikali 8 kali kurangi 8 sama dengan 0. Sehingga didapatkan letak kuartil satunya yaitu 8. Nah, kemudian kuartil 2 sama halnya kayak kuartil 1. Yang dibedakan cuma kecil ini diganti. Yang yang mencari kuartil 1, Q kecilnya diganti 1, yang kuartil 2 diganti 2, dan yang kuartil 3 diganti 3. Sehingga masing-masing hasil perhitungan kuartilnya diperoleh kuartil 2-nya yaitu sebanyak 9,5 dan kuartil 3-nya sebesar 11,25. Sehingga nilai kuartil dari data usia anak tersebut yaitu kuartil 1 8 tahun, kuartil 2 9,5 tahun, dan kuartil 3 11,25 tahun. Nah, kita lanjut, yaitu kuartil grup data atau kuartil yang datanya sudah dikelompokkan. Di sini terdapat data berat badan dengan satuan kilogram dan frekuensi dari berat badan tersebut. Nah, data dari 40 siswa di sebuah kelas yang ditanyakan atau yang dicari kuartil bawah Q1 dan kuartil atas Q3 dari data tersebut. Nah, langkah pengerjaannya, yang pertama kita buat tabel frekuensi kumulatifnya. Ini untuk membantu menentukan di kelas di mana setiap kuartil berada. Yang kedua, tentukan letak kelas kuartil dengan menggunakan rumus Q besar, yaitu kuartil Q kecil kali N per 4. Kemudian, hitung nilai kuartil dengan menggunakan rumus TB plus Q
kuartil ini dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil dikali interval atau panjangnya kelas. Nah, kita masuk dalam perhitungannya. Nah, yang pertama, data ini kita membuat tabel frekuensi kumulatifnya untuk mempermudah. Nah, kita pakai tabel tambahan, di mana frekuensi kumulatif ini didapat dengan cara frekuensi awal ditambah dengan frekuensi setelahnya. Contoh ini 5. Kemudian yang kedua, 5 tambah 8 sehingga diperoleh frekuensi kumulatifnya 13. Kemudian ditambah lagi 8 plus 12, 13 per ditambah 12 sehingga diperoleh 25. 25 tambah 9 sehingga diperoleh 34 dan seterusnya. Nah, kemudian kita menghitung kuartil bawahnya. Sama kayak rumus yang tadi, 1 per N, saya ulangi, 1 dikali N atau jumlah frekuensinya dibagi 4, sehingga diperoleh data ke 10. Data ke 10 berada di kelas ini, 50 sampai 54, karena frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 5, mencangkup ke data ke 10. Sehingga dicari, sehingga dimasukkan ke dalam rumus kuartil 1, yaitu 49,5 ditambah perhitungan dari ini 10 dikurangi 5 dibagi 8 dikali 5 sama dengan 49,5. Nah, ditambah 25 per 8 sama dengan 49,5 ditambah 3,125 sehingga diperoleh Q1-nya 52,625. Kemudian nah, kemudian kita menghitung kuartil 3 sama halnya kayak menghitung kuartil 1, kita langsung memasukkan 59 kuartil 3-nya 59,5 ditambah 30 dikurangi 25 dibagi 9 dikali 5 sehingga didapatkan 59,5 ditambah dari hasil perhitungan itu 25 per 9 sama dengan 59,5 ditambah 2,78 sehingga nilai kuartil atasnya atau Q3-nya 62,28. Nah, kita lanjut yaitu ke desil. Nah, desil ini yang sama halnya kayak sebelum-sebelumnya dibagi menjadi dua, yaitu desil ungroup data dan desil group data. Contoh yang pertama yaitu desil group data. Contoh soalnya, berikut adalah data jumlah pengunjung harian sebuah museum selama 12 hari, yaitu 30, 45, 51, 32, 48, 55, 38, 40, 50, 42, 49, dan 35. Yang ditanya, tentukan nilai dari desil ketiga dan desil ke-8 dari data tersebut. Nah, langkah pengerjaannya, yang pertama kita urutkan, kemudian kita tentukan letak desilnya dengan menggunakan rumus D kecil dalam kurung N plus 1 dibagi 10. Nah, kemudian kita hitung nilai desilnya. Jika letaknya desimal, gunakan metode interpolasi atau untuk menentukan nilainya. Nah, ini perhitungannya. Yang pertama, kita urutkan data yang tertera dari kecil sampai yang terbesar. Kemudian kita hitung frekuensi dari data
tersebut. Ini sudah diperoleh frekuensi atau jumlah keseluruhan data tersebut adalah sebanyak 12. Kemudian kita hitung letak desil ketiga dengan menggunakan rumus yang sudah diterangkan sebelumnya, yaitu kita masukkan D3 sama dengan 3 12 plus 1 dibagi 10, sehingga hasil perhitungannya 3,9. Nah, artinya letak D3, desil yang ketiga, terletak di antara data ketiga dan data keempat. Nilai data ketiga ditambah 0,9 dikali data keempat dikurangi data ketiga. Nah, data ketiga kita tahu 35 ditambah 0,9 dikali data keempat dikurangi data ketiga. 38 ini dikurangi 35 sehingga 35,9 dikali 3, yaitu didapatkan, ulangi, sehingga 35 ditambah 0,9 dikali 3, sehingga didapatkan nilainya desil ketiganya yaitu 37,7. Nah, untuk desil yang ke-8 sama seperti desil yang ketiga. Nah, desil yang ke-8 ini diperoleh nilai 50,4. Nah, yang kedua contoh soalnya adalah desil grup data atau desil yang datanya sudah dikelompokkan. Nah, langkah-langkah pengerjaannya yang pertama kita membuat tabel frekuensi kumulatifnya. Nah, yang kedua kita menentukan kelas desilnya dengan menggunakan rumus D kecil kali N per 10. Kemudian hitung nilai desil dengan menggunakan rumus TB plus D kecil kali N per 10 dikurangi FK dibagi dengan FD dikali I atau interval. Nah, ini keterangannya tepi bawah atau TB, FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FD merupakan frekuensi data pada kelas desil, dan interval atau I kecil atau panjangnya kelas. Nah, ini contoh soal dari desil grup data. Yang pertama kita buat tabel frekuensi kumulatifnya. Ini. Setelah sama kaknya hal tadi, cara mencari frekuensi kumulatif yaitu frekuensi awal ditambah dengan frekuensi sesudahnya. Ini 6, kemudian 6 ditambah 10 sehingga mendapatkan 16, 16 ditambah 15 sehingga mendapatkan 31 dan seterusnya. Baru kita masukkan. Nah, di sini setelah dimasukkan rumus D2 sama dengan 100,5 ditambah 10 dikurangi 6 per 10 dikali 10 sama dengan 109,5 ditambah 4 per 10 dikali 10. Nah, ini kita coret, ini kita coret sehingga didapatkan 113,5. Kemudian desil yang ketujuh. Sama halnya kayak yang kedua, diperoleh 129 dan seterusnya sehingga diperoleh nilai desil yang ke-7 yaitu 113 ulangi 133,14. Nah, dari ini dari data yang telah dihitung didapatkan data pendapatan pedagangnya adalah di desil kedua sebanyak 113.500 dan desil yang ketujuh sebanyak 131.140 rupiah. Nah, yang selanjutnya persentil. Persentil yang pertama, langkah pengerjaannya yaitu mengurutkan data. Diurutkan dari yang paling kecil ke yang terbesar. Yang kemudian kita menentukan letak persentilnya dengan menggunakan rumus P kecil
N plus 1 dibagi 100. Dan yang ketiga, kita menghitung data persentil setelah posisi atau letaknya diketahui, kita bisa menentukan posisinya. Nah, dari contoh soal itu, kita disuruh untuk mencari nilai persentil ke 30 dan ke 85. Nah, cara perhitungannya, yang pertama data awal ini kita urutkan, sehingga setelah diurutkan, kita mencari jumlah eh, keseluruhan datanya, yaitu di sini terdapat 15. Kemudian langkah yang kedua, itu menghitung persentil ke 30. Nah, kita masukkan rumus ini. Setelah dimasukkan, nilai P 30, data keempat ditambah 0,8, sehingga ketahui nilai P 30-nya sebesar 79,8. Nah, untuk persentil ke 85 sama halnya kayak yang persentil ke 30, kita masukkan semuanya ke dalam rumus sehingga diperoleh nilai persentil ke 80-nya 85-nya adalah 93,8. Nah, ada bab kelima, ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data atau ukuran keragaman pengamatan dari nilai rata-ratanya disebut simpangan atau deviation atau dispersi. Nah, ukuran penyebaran data ini meliputi yang pertama range atau jangkauan, kemudian rata-rata deviasi atau rata-rata hitung dari nilai mutlak, deviasi antara data pengamatan dengan rataan nilai hitung, dan yang ketiga varians atau sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap rata-rata hitungnya. Nah, kita masuk ke range. Range sendiri adalah jangkauan atau rentangan nilai, yaitu selisih antara data terbesar dan data terkecil. Dengan menggunakan range dalam singkat, dapat diperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang sedang kita hadapi. Nah, rumus dari mencari range itu sendiri yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, mean deviation atau rata-rata deviasi. Nah, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Diketahui, seorang mahasiswa mencatat waktu tempuh dalam kurun menit perjalanan ke kampus selama 5 hari kerja. Datanya yaitu sebagai berikut: 15, 20, 18, 25, 22. Nah, diminta untuk hitung rata-rata deviasi dari data waktu tempuh tersebut. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama, hitung nilai rata-rata. Jumlahkan semua data dan bagi dengan banyaknya data yang mendapatkan nilai min-nya. Kemudian hitung selisih mutlak. Hitung selisih dari rata-rata dan ambil nilai mutlaknya. Apabila tanda negatif, yaitu X dikurangi X min. Kemudian jumlah selisih mutlak. Jumlah semua hasil dari langkah kedua. Dan yang keempat, bagi dengan banyaknya data, menggunakan rumus rata-rata deviasi untuk data tunggal, yaitu mean deviation sigma X min X negatif dibagi M. Nah, ini langkah-langkah menghitung rata-rata. Yang pertama, angka 1 menghitung rata-rata, kita jumlahkan kemudian dibagi 5 sehingga kita peroleh rata-ratanya 20. Langkah kedua yaitu menghitung dan menjumlahkan selisih mutlak untuk mempermudah. Nah, kita menggunakan tabel seperti ini. Dan langkah yang keempat menghitung rata-rata deviasinya. Nah, diperoleh sebanyak 2,8. Jadi rata-rata data waktu tempuh mahasiswa dalam waktu adalah 2,8 menit. Ini berarti rata-rata waktu tempuh setiap harinya menyimpang sebanyak 2,8 menit dari waktu tempuh rata-rata, yaitu 20 menit.
Selanjutnya varian. Nah, dari data soal ini, langkah-langkah pengerjaannya yang pertama kita hitung rata-rata mean-nya. Langkah pertama mencari nilai rata-rata seluruh data. Kemudian hitung deviasi dari mean. Kemudian kuadrat setiap deviasi. Dan yang keempat, jumlahkan semua deviasi kuadrat. Dan yang selanjutnya, bagi dengan N dikurangi 1. Nah, gunakan rumus varian sampelnya. S besar kuadrat dengan membagi jumlah kuadrat deviasi dan jumlah data dikurangi 1. N min 1. Nah, perhitungannya yaitu yang pertama kita cari rata-ratanya. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah deviasi kuadrat. Nah, kita pakai tabel bantuan seperti ini. Kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus hingga diperoleh 3,34. Dan yang terakhir, kita hitung varian sampel dari data tersebut. Itu dengan cara ini, jumlah data, kemudian dikurangi 1, sehingga 5. Dan yang selanjutnya, angka varian sampelnya itu kita masukkan 23,34 dibagi 5 sehingga diperoleh nilainya yaitu 4,668. Nah, standar deviasi simpang baku yaitu sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Rumusnya sebagai berikut. S kecil sama dengan akar dari S besar kuadrat. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama yaitu kita menghitung rata-rata keseluruhan data, yang kedua kita menghitung deviasi kuadratnya, yang ketiga menghitung varian sampelnya, dan yang keempat menghitung standar deviasi dengan menggunakan rumus tersebut. Nah, perhitungannya yang pertama, langkah pertama kita hitung rata-ratanya ini, kemudian kita cari deviasi kuadratnya seperti ini, didapatkan 10. Dan langkah ketiga kita menghitung varian sampelnya. S kuadrat 10/4 sama dengan 2,5. Dan yang terakhir kita menghitung standar deviasinya. Kita akarkan 2,5 ini sehingga didapatkan nilai 1,58. Nah, bab yang ke-6, populasi dan sampling data. Nah, populasi sendiri adalah keseluruhan dari subjek atau objek penelitian. Menurut Suharyadi, seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Nah, populasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama terhingga dan tak terhingga. Ukuran populasi yang berapapun besarnya tetapi masih bisa dihitung atau countable itu merupakan populasi yang terhingga. Sedangkan populasi yang sedemikian besarnya sehingga sudah tidak bisa dihitung, uncountable, itu tidak bisa disebut populasi tak terhingga. Nah, populasi menurut Margono itu didefinisikan menjadi dua, yaitu populasi teoritis dan populasi yang tersedia. Nah, populasi teoritis sendiri didefinisikan yaitu sejumlah populasi yang batasannya telah ditetapkan secara kualitatif, sedangkan populasi yang tersedia dapat didefinisikan yaitu sejumlah populasi yang secara kuantitatif bisa dinyatakan dengan tegas dan tepat. Nah, pada statistika inferensial, terdapat kecenderungan membuat kesimpulan umum berdasarkan pada populasi atau sampling. Karena itu dapat dibedakan pengertian parameter dan statistik. Parameter adalah ukuran dari populasi, sementara itu statistik adalah ukuran dari sampel, di mana sampling adalah bagian yang lebih kecil dari populasi. Seperti yang tertera pada gambar di samping, beberapa alasan mengapa perlu dilakukan sampling menurut Lin, Marshall, dan Witten.
Yang pertama, untuk mempelajari seluruh populasi yang akan memakan waktu. Yang kedua, biaya yang besar untuk meneliti seluruh populasi kadang menjadi hambatan peneliti untuk itu dilakukan sampling. Dan yang ketiga, mustahil untuk menelaah seluruh populasi jika populasinya terlalu besar dan banyak. Dan yang keempat, yaitu hasil dari sampling atau sampel sudah memadai. Artinya data yang diambil dari sampling bisa mewakili dari populasi yang ada. Nah, yang kedua yaitu metode penarikan sampling. Sampling merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sampling sendiri yaitu sebuah proses seleksi dari observasi. Nah, dari populasi N besar diambil samplingnya sehingga didapatkan sampel atau N kecil. Margono pernah menyatakan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampling yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Nah, metode penarikan sampling itu tujuan pengambilan sampling yang pertama, populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang kedua, keterbatasan peneliti dari segi tenaga, waktu, dan biaya. Dan yang ketiga, adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampling. Langkah-langkah pengambilan sampling. Yang pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka sampling dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. Yang ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Yang keempat, menentukan pengambilan sampling atau pengumpulan data. Dan yang terakhir, yaitu melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Nah, metode penarikan sampling. Secara garis besar, metode pengambilan sampling terdiri dari dua kelas besar. Yang pertama, probability atau sampling random sample, dan non-probability, yaitu non-random sampling sample. Nah, probability sampling atau sampling acak sederhana. Teknik ini menggunakan cara ini untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Cara pengambilannya menggunakan nomor undian. Nah, terdapat dua pendapat mengenai metode pengambilan sampling acak sederhana. Yang pertama, menyatakan bahwa setiap nomor yang dipilih harus dikembangkan lagi, sehingga sampel memiliki presentasi kesempatan yang sama. Nah, pendapat yang kedua, menyatakan bahwa tidak diperlukan pada pengambilan sampel menggunakan metode ini. Namun, metode yang paling sering digunakan adalah metode random sampel dengan pengembalian. Kelebihan metode ini yaitu dapat mengurangi bias dan dapat mengetahui standar error penelitian. Sementara kekurangannya yaitu tidak adanya jaminan bahwa sampel yang terpilih benar-benar dapat mempresentasikan populasi yang dimaksud. Nah, yang kedua, sampling acak sistematis atau sistematis random sampling. Sampling ini berarti menentukan suatu titik awal, kemudian setiap anggotanya ke K dari populasi yang dipilih. Pengambilan sampling secara acak hanya dilakukan pada pengambilan awal saja, sementara pengambilan kedua dan seterusnya ditentukan secara sistematis, yaitu menggunakan interval tertentu sebesar K. Sampling sistematis adalah metode sampling probabilitas di mana elemen dipilih dari populasi target dengan memilih titik awal acak dan memilih anggota lain setelah interval sampling tetap. Interval pengambilan sampling dihitung dengan membagi seluruh ukuran populasi dengan ukuran sampling yang diinginkan. Sampling sistematis adalah implementasi yang diperluas dari teknik sampling probabilitas yang sama di mana setiap anggota kelompok dipilih pada periode reguler untuk membentuk sampel.
Ada kesempatan yang sama untuk setiap anggota populasi yang akan dipilih menggunakan teknik pengambilan sampling ini. Yang kedua, eh, keuntungan dari sampling sistematis. Yang pertama, ketika dilakukan dengan benar, metode ini akan mendekati hasil sampling acak sederhana. Sampling sistematis, biaya dan waktunya efisien. Ketiga, efektif, cocok dalam pengumpulan data dari kasus-kasus penyebaran secara geografis yang tidak memerlukan kontak tatap muka. Yang kedua, kekurangan sampling sistematis. Yang pertama, sampling ini hanya dapat diterapkan jika daftar populasi lengkap atau tersedia. Yang kedua, jika ada pola periodik dalam data set, sampel akan bias. Dan yang ketiga, jika peserta studi menyimpulkan interval sampling, dapat bias populasi karena non-peserta akan berbeda dari peserta penelitian. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah untuk membentuk sampel menggunakan teknik sampling sistematis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang bertanggung jawab harus mencari ukuran yang ideal dan dari sampel, yaitu beberapa banyak orang dari seluruh populasi untuk memilih menjadi bagian dari sampel. Kemudian yang kedua, kunci hasil yang tepat. Yang ketiga, setelah jumlah ukuran sampel diputuskan, sebuah nomor harus ditetapkan untuk masing-masing dan setiap anggota sampelnya. Dan yang selanjutnya, interval dari sampel ini perlu diputuskan yang akan menjadi jarak standar antrean. Nah, yang ketiga, sampling acak berstrata atau stratified random sampling. Lin, Marshall, dan Wheaton menyatakan sampling acak berstrata adalah suatu populasi dibagi menjadi subkelompok yang disebut strata, dan sampling dipilih dari masing-masing strata yang disebut stratum. Metode pengambilan sampling acak berstrata mengambil sampling berdasarkan tingkatan tertentu. Misalnya penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Proses pengacakan diambil dari masing-masing kelompok tersebut. Nah, yang keempat, sampling acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Cluster sampling yaitu teknik sampling secara berkelompok. Populasi dibagi menjadi cluster-cluster atau kelompok menggunakan batas geografis atau batasan-batasan lainnya. Kemudian dipilih cluster secara acak dan sampling dikumpulkan secara acak pula dari setiap cluster. Dan yang kelima yaitu sampling acak bertingkat atau multi-stage sampling. Keuntungan dari multi-stage sampling ini, yang pertama biaya dan kecepatan yang survei dapat dilakukan. Kemudian memudahkan untuk menentukan sampling survei. Dan yang ketiga, biasanya lebih akurat daripada cluster sampling. Kekurangannya tidak seakurat SRS atau Simple Random Sampling jika sampling memiliki ukuran yang sama. Kemudian pengujian lebih sulit untuk dilakukan. Nah, non-probability sampling, yaitu yang pertama ada purpose sampling. Purpose sampling sendiri yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampling. Kriteria pemilihan sampling terbagi menjadi kriteria inklus dan eksklusif. Kriteria inklusi merupakan kriteria sampling yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Sementara itu, kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklus harus dikeluarkan dari kelompok penelitian. Nah, yang kedua, snowball sampling.
teknik pengambilan sampling berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi dari sampling pertama untuk mendapatkan sampling berikutnya. Demikian secara terus-menerus sehingga seluruh kebutuhan sampling peneliti dapat terpenuhi. Metode pengambilan sampling snowball atau bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi, misalnya penelitian tentang kaum waria, penderita HIV, dan kelompok khusus lainnya. Yang ketiga, accidental sampling. Nah, pada metode penentuan sampling tanpa sengaja atau accidental ini, peneliti mengambil sampling yang kebetulan ditemukan pada saat itu. Peneliti ini cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang samplingnya sulit didapatkan. Contoh penggunaan metode ini yaitu peneliti ingin meneliti tentang penyakit Stevens-Johnson syndrome, yaitu penyakit yang merusak seluruh mukosa atau lapisan tubuh akibat reaksi tubuh terhadap antibiotik. Dan yang keempat, kuota sampling. Ridwan dan Akdon menyatakan teknik ini digunakan apabila anggota sampling pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu, kuota dengan ciri-ciri tertentu. Sebagai contoh, jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci sudah diberi jatah kuota oleh Persatuan Haji Indonesia (PHI) bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi, yaitu sebanyak 250.000 orang haji dari populasi 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Artinya, satu orang calon haji memiliki 1.000 orang begitu. Non-probability sampling yang kelima yaitu teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh sendiri adalah teknik yang penentuan sampling menjadikan semua anggota populasi sebagai sampling dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30. Nah, contoh penggunaan populasi dan sampling dalam penelitian. Pada sebuah penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas manajerial pada PT AIS di wilayah 1 Kopertais Jakarta diketahui bahwa populasi penelitian ini adalah seluruh pimpinan, dosen tetap, sifat, dan staf dan mahasiswa pada perguruan tinggi agama Islam swasta PT AIS di DKI Jakarta, Jawa Barat. Jawa Barat dan Banten yang berada di lingkungan Kopertis wilayah 1, Bari yang berbentuk universitas, institusi maupun sekolah tinggi yang berjumlahnya 61 perguruan tinggi. Oleh karena itu, peneliti bisa menentukan metode penarikan sampling apa yang tepat untuk penelitian tersebut. Nah, langkah dalam menentukan metode penarikan sampling. Yang pertama, yaitu menentukan jumlah sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian tersebut. Kemudian, menteladani metode penarikan sampel yang akan digunakan. Metode penarikan sampling dalam penelitian ini menggunakan metode probabilitas, yaitu merupakan suatu sampling yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Yang ketiga, menentukan metode penarikan sampling acak terstruktur karena anggota populasi terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu universitas, kirat, dan sekolah tinggi. Nah, dalam menentukan metode penarikan sampling ini berdasarkan total keseluruhan PT AIS di operasi wilayah 1 berjumlah 61, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang, terdiri dari 7 universitas, 3 institusi, dan 20 sekolah tinggi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.